Well, di minggu yang terakhir ini saya akan kembali berbicara dari tema branching out ya. Dan di bawah subtema membawa iman di marketplace. Marketplace itu adalah tempat usaha kita. Marketplace itu adalah tempat di mana kita bekerja. Jadi ada sebuah pesan bagaimana kita di tempat ini diperlengkapi, bagaimana kita di tempat ini diisi dengan kebenaran firman Tuhan, dan kemudian itu kita bisa bawa di dalam pekerjaan kita. Kita lakukan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan, dan kemudian kita juga bawa di setiap usaha kita. Dan kita akan mendasari dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 2 sampai 3, kemudian lompat ke ayat 26. Ada 3 ayat yang akan kita baca. Dan mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Saya akan membaca ayatnya yang kedua. Jemaat sekalian ayat 3 dan nanti ayat 26 akan kita baca secara bersama-sama. Ayat 2 dari Kisah Para Rasul pasal 18. Dan mari sama-sama bangkit berdiri. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Ia ini adalah Paulus ya. Yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Silakan ayat 3. Ayat 26 bersama-sama. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Dipersilakan duduk. Kalau di dalam ayat 26, ia di sini adalah Apolos ya. Dan beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari ayat yang sama. Tapi kalau yang lalunya kita melihat dari sisi Apolosnya ya, sebagai seorang yang mau belajar, sebagai seorang yang sebetulnya sudah sangat excellent ya, excellent speaker. Dia ahli di dalam menyampaikan firman dan kemudian dia mahir dalam soal kitab suci. Tapi kemudian dia masih perlu untuk diperlengkapi. Dan hari ini kita akan melihat dari sisi Priscilla dan Aquila atau Aquila dan Priscilla. Karena mereka berdua ini adalah seorang pengusaha di bidang properti. Mereka adalah tukang kemah ya. Dan bagaimana kemudian sepak terjang mereka, bagaimana kiprah mereka di dalam bagaimana mempraktekkan akan iman mereka di dunia bisnis mereka. Kenapa pesan ini bisa disampaikan? Karena beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah bahwa amanat agung itu merupakan perintah Tuhan yang disampaikan kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang merupakan kaum pebisnis, ya, businessmen, businesswoman, bahkan juga mereka yang adalah profesional, yang memiliki pekerjaan. Ya, jadi amanat agung itu tidak disampaikan hanya kepada rasul, kepada penginjil, kepada nabi, kepada gembala atau kepada guru atau pengajar. Tapi amanat agung itu disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang percaya, termasuk kepada kaum profesional, termasuk kepada kaum bisnismen. Boleh katakan kiri kanan, itu termasuk engkau sebagai orang percaya. Dan di sini di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 jelas sekali perintahnya ya. Di mana ketika Tuhan Yesus di dalam suatu posisi akan hendak berpisah dengan para muridnya. Dibuka ayatnya ya. Para muridnya kemudian dia sambil terangkat dia menyampaikan akan perintah yang sangat jelas sekali. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi perintah ini disampaikan kepada semua orang percaya. Termasuk saya dan saudara. Apapun profesi kita. Saya sebagai seorang gembala ya, yang telah dipanggil sepenuh waktu untuk pelayanan. Adalah suatu hal yang merupakan kehormatan.
Dan demikian kepada semua kita sebagai kaum bisnismen, sebagai orang-orang profesional yang bekerja. Perintah ini adalah perintah yang merupakan amanat. Kalau seorang hendak berpisah dari keluarganya, karena ini Tuhan Yesus dalam posisi mau berpisah dengan murid-muridnya. Kalau seseorang hendak meninggal, kalau kemudian kata-kata terakhir yang merupakan amanat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Amin, saudara. Sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Sesuatu yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka yang dimana amanat itu disampaikan. Dan ini juga merupakan amanat Tuhan buat kita semua. Ya. Sebagai orang-orang, sebagai kaum bisnismen, sebagai pelaku dunia usaha, memiliki suatu amanat dari Tuhan. Menjadikan semua bangsa sebagai murid. Kalau kemudian kita ini mau menjadikan orang lain sebagai murid, berarti ada sebuah tahapan. Ada step yang telah kita lewati di mana kita terlebih dahulu dimuridkan. Amin, saudara. Jadi sudah dari dimuridkan oleh orang lain, kita ini dimuridkan. Kemudian kita mengalami grow, pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Di dalam hal-hal yang spiritual. Setelah kemudian kita mencapai suatu kedewasaan di dalam pertumbuhan rohani kita, maka ada sebuah panggilan yang harus kita lakukan, yaitu memuridkan orang lain. Amin, saudara, ya, mengajarkan mereka dan membimbing mereka di dalam pengenalan akan Tuhan, bahkan membaptis mereka. Dan perhatikan, ada sebuah jaminan dari Tuhan, yaitu Tuhan akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kaum bisnismen bukan hanya berpikir mengenai bagaimana kemudian menaikkan omset, bagaimana membuka cabang, bagaimana kemudian memperluas usaha, atau kemudian membuat beragam usaha. Sudah punya usaha yang satu, buka usaha yang lain. Bukan hanya itu. Dan juga peran daripada kaum profesional dan pengusaha di dalam suatu panggilan, di dalam suatu gereja bukan hanya sekedar dari sisi materi. Tetapi setiap kita harus turut serta secara aktif. Untuk apa? Untuk bagaimana kita bisa memuridkan orang lain. Boleh tepuk pundak yang di sebelah kanan, katakan kau harus memuridkan orang lain. Amin, saudara. Harus memuridkan orang lain. Harus punya murid, saudara. Ya. Kalau Tuhan Yesus memiliki 12 murid, Paulus punya Timotius, Titus, Filemon, ya. Itu merupakan suatu amanat buat kita semua. Bahkan bukan hanya itu, saudara, ya. Bahkan Priscilla dan Aquila ini menjadi gembala. Karena ternyata rumahnya bukan hanya terbuka buat Paulus, bahkan Apolos untuk sekedar tinggal di situ beberapa saat. Bukan hanya menyediakan akomodasi buat hamba Tuhan, tapi rumahnya juga menjadi tempat penggembalaan. Karena di dalam Roma pasalnya yang ke-16 ayat 3-5 dikatakan seperti ini. Roma 16 ayat 3-5. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ayat 5, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Di rumahnya siapa? Di rumahnya Aquila dan Priscilla. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasih, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Jadi dari ayat ini ada satu keterangan bahwa ternyata mereka bukan hanya sekedar menyampaikan atau sebagai seorang pengusaha membantu Paulus bahkan Apolos dari sisi materi, tapi mereka juga menggembalakan karena ada jemaat di rumah mereka. Mungkin ini adalah keluarga mereka. Mungkin ini adalah orang yang bekerja di usaha. Karena mereka adalah pembuat kemah, saudara, ya. Tapi dikatakan mereka memiliki jemaat. Jadi ada suatu peran penggembalaan. Ya, amin, saudara. Jadi tidak hanya terbatas seperti kepada saya. Bisa menjadi icon leader. Kalau kemudian secara formalnya, ya, di dalam gereja IFJ, atau kemudian di dalam usaha, ya, memimpin akan para karyawan untuk kemudian karyawan itu digembalakan. Dan bukan hanya berhenti sampai di sana, saudara, ya. Karena kemudian Priscilla dan Aquila ini memiliki peran mengequip dan tidak tanggung-tanggung. Bahkan seorang hamba Tuhan sekelas Apolos, saudara, ya.
Sekelas Apolos saja bisa diperlengkapi oleh kaum bisnismen, saudara. Karena apa yang tidak dipunyai oleh Apolos, yang Priscilla dan Aquila ini tahu. Padahal Apolos itu adalah seorang hamba Tuhan. Apolos itu fasih berbicara. Apolos itu mahir di dalam soal kitab suci. Dia punya ketelitian dan keberanian untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan berkhotbah. Tapi yang luar biasa bahwa Priscilla dan Aquila bisa memperlengkapi seorang Apolos. Bisa mengajar dengan teliti. Mengajarkan apa? Yang tidak diketahui Apolos. Karena Apolos terbatas. Hanya memiliki pengetahuan yang dia tahu hanya baptisan Yohanes, saudara. Ya, di dalam ayat 26 yang telah kita baca tadi. Ia mulai mengajar dengan berani. Yaitu Apolos ini. Di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi dijelaskan mengenai jalan Allah. Karena di ayat-ayat sebelumnya bagaimana kemudian Apolos ini hanya memiliki pengetahuan sebatas baptisan Yohanes. Nah, begitu luar biasanya peran daripada kaum profesional, para kaum bisnismen. Karena sebetulnya orang-orang ini merupakan orang-orang yang berada di garis depan. Yang selalu ketemu dengan people, dengan orang-orang yang lain yang mungkin belum mengenal Tuhan atau belum mengalami pertobatan. Sudah menjadi Kristen dari sejak kecilnya, sejak lahirnya, saudara ya. Tapi tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, tanpa kelahiran baru. Ada sebuah panggilan buat setiap kita. Amin, saudara. Untuk bagaimana kita bukan hanya sekedar dari sisi materi yang kita punya. Ya biasa pengusaha, para pekerja, orang-orang yang punya banyak duit. Amin, saudara. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya sekedar membantu dari sisi itu. Tapi harus berperan secara aktif. Untuk bagaimana? Menyaksikan kehidupan kita. Amin, saudara. Bagaimana hidup kita telah diubahkan oleh Tuhan. Dan mengalami akan kasih karunia-Nya. Nah sekarang, bagaimana kemudian kalau seseorang itu di dalam sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang pekerja kemudian tidak menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan atau memuridkan menjadikan orang percaya. Mari kita hari ini akan belajar dari kehidupan Lot, ya. Kehidupan Lot. Yang pertama adalah Lot ini adalah ponakannya Abraham. Anak dari saudara Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat 5 dikatakan seperti ini. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi kita lihat saat Tuhan memberikan suatu perintah, memanggil Abraham, keluar engkau dari Ur Kasdim, dari kediaman, untuk menuju suatu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Jadi nggak tahu kemana, tapi Abram ya masih Abram adalah orang yang punya iman. Bahkan kemudian namanya diubah oleh Tuhan sendiri jadi Abraham, menjadi bapa dari semua orang percaya. Karena apa? Karena imannya. Jadi Abram kemudian keluar membawa serta Sarah. Waktu itu belum memiliki anak, saudara ya. Dan kemudian ikut sertalah atau diajak sertalah Lot yang merupakan keponakannya dia atau anak dari saudaranya. Kemudian di dalam Kejadian 13 ayat 5, saudara ya. Lot ini akhirnya memiliki usaha peternakan sendiri ya. Di dalam Kejadian 13 ayat 5 dikatakan juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi dalam satu rombongan saat kemudian Abram di ayat sebelumnya dikatakan itu merupakan milik daripada Abraham ya. Harta benda itu milik Abraham. Kemungkinannya setelah Lot di ayat ini Lot memiliki usaha sendiri. Bisa saja dimodalin oleh Abraham, saudara ya. Jadi karena kekayaannya bertambah, Lot juga turut membantu serta di dalam bagaimana menggembalakan kambing domba, bagaimana mengupayakan usaha peternakan, sehingga kemudian diberi bagian, mungkin saudara ya.
Sehingga kemudian di dalam ayat ini Lot ini sudah memiliki usaha sendiri saudara ya. Yaitu usaha peternakan saudara ya. Kita lanjut dalam kehidupan daripada Lot. Yang ketiga adalah usaha daripada Lot ini kemudian berkembang dengan sangat baik sekali. Kejadian 13 ayat 6 dikatakan seperti ini. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta mereka amat banyak. Harta siapa? Harta dari Abraham, harta daripada Lot. Ya, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Kalau kemudian kita baca selanjutnya terjadi pertengkaran. Oleh karena apa? Rebutan lahan, rebutan sumber makanan buat peternakan mereka. Itu sebabnya kemudian terjadi pemisahan saudara ya. Antara Lot bersama dengan Abraham. Disuruh pilih terlebih dahulu Lot. Dan dia memandang ke lembah Yordan. Daerah yang penuh air seperti taman Tuhan kata Alkitab. Dan Lot memilih itu. Kemudian setelah itu Abraham memilih yang kebalikannya sudah. Karena kalau engkau ke timur, aku ke barat. Kalau engkau ke barat, aku ke timur. Ya seperti itu saudara. Kemudian bukan hanya berhenti di dalam usaha yang semakin berkembang. Usaha yang semakin mengalami kemajuan. Bahkan Lot ini juga menjadi seorang pejabat. Ini dalam tanda petik saudara ya. Dalam Kejadian 19 ayat 1 dikatakan seperti ini. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Nah, apa sih sebetulnya dari ayat ini yang kemudian menyatakan bahwa Lot itu seorang pejabat? Perhatikan kalimat Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Kalau kota di masa lalu itu dikelilingi dengan benteng atau kubu. Jadi sekelilingnya itu ada temboknya. Dan satu-satunya akses untuk masuk ke sebuah kota di zaman dahulu melalui pintu gerbang. Ya. Jadi orang yang mau masuk dan orang yang mau keluar melalui pintu gerbang. Kalau kemudian di atas daripada pintu gerbang itu akan ada menara jaga. Kalau dilihat dari jauh kemudian diberitahu. Mungkin ini maksud perang atau maksud damai. Kalau kemudian maksud perang maka itu akan diberitahukan di seluruh kota untuk mengadakan persiapan untuk menghadapi serangan. Nah, orang yang duduk di gerbang kota itu adalah tua-tua, saudara ya. Dan tua-tua itu mereka lah yang kemudian menentukan, membuat keputusan terhadap kesejahteraan, keselamatan, keamanan daripada kota itu. Jadi kalau kemudian orang mengajukan perkara, ia akan datang di pintu gerbang. Untuk kemudian perkaranya itu diambil keputusan seperti apa berdasarkan keterangan dari saksi demi saksi. Nah, posisi daripada para tua mereka yang duduk di pintu gerbang adalah pembuat keputusan terhadap kesejahteraan atau keamanan atau ketentraman, ketertiban, jalannya segala hal yang berkaitan dengan kota itu. Itu artinya seperti sekarang, seperti bupati ya untuk wilayah Minahasa atau anggota DPR. Makanya pejabatnya ditaruh tanda petik. Jadi Lot ini perhatikan dari nggak punya usaha ya. Kemudian dia dimodalin oleh Abraham. Dia punya peternakan sendiri. Kemudian dia punya anak buah sendiri. Usahanya kemudian berkembang. Bukankah itu yang diharapkan oleh para pengusaha? Amin saudara ya. Gak ada yang para pengusaha yang tidak ingin kemudian usahanya statis ya. Usahanya pasti berkembang. Itu adalah harapan, kerinduan. Nah usahanya terus berkembang. Kemudian ada perkelahian antara para gembala daripada Abraham dan Lot itu menunjukkan bahwa Lot ini memiliki orang yang banyak, memiliki pekerja yang banyak. Kalau Abraham memiliki pekerja, ketika Abraham mengutus di dalam peperangan saat Lot ditawan oleh musuh, kira-kira 500-an orang yang bisa berperang. Jadi bisa dibayangkan kalau orang yang bisa berperang aja sekitaran 500-an, berapa banyak? Itu bisa ribuan. Belum anak-anak, belum yang kemudian istri mereka. Nah mungkin jumlahnya ya mungkin tidak sebanyak daripada Abraham. Tapi Lot ini memiliki banyak orang karena punya pekerja. Dan mari kita lihat selanjutnya bagian yang kelima. Apa yang terjadi dengan kehidupan daripada Lot. Tiba-tiba ayat berikutnya masih di pasal yang sama saudara ya.
Masih di pasal yang sama, Lot kehilangan istri, kehilangan harta, dan tinggal di gua. Bisa dibayangkan sudah membangun usaha yang mengalami kemajuan yang begitu luar biasa, berkembang dengan sangat baik. Bahkan kemudian menjadi pejabat publik untuk kota Sodom. Tapi masih di pasal 19, kalau tadi pasal 19 ayat 1, Lot ada duduk di pintu gerbang, pasal 30-nya. Dia udah kehilangan, ayat 30 dari pasal 19, dia sudah kehilangan istri, kehilangan harta bendanya. Di ayatnya yang ke-24, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ayat 30, pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anak. Bisa dibayangkan, saudara, memiliki harta benda, usahanya semakin berkembang, memiliki jabatan publik, tapi dalam seketika dia kehilangan istrinya yang jadi tiang garam, bukan jadi ikan garam, saudara ya, jadi tiang garam. Kemudian dia kehilangan rumahnya dan tinggal di goa. Jadi tunagraha. Apa yang menjadi sebabnya? Kita tahu bahwa Sodom dan Gomora itu ditunggang-balikan oleh Tuhan dengan menurunkan api dan belerang. Dan kota itu bisa diselamatkan oleh berapa orang percaya? 10. Kita bisa lihat dari syafaat daripada Abraham. Sekiranya ada 50 Tuhan. Tuhan ngomong, aku tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora kalau ada 50 orang percaya. Nah kemudian terjadi tawar-menawar kan. Turun 45, turun 40, turun 35, turun 30, sampai terakhir turun 10. Dan di posisi 10 itulah Abraham berhenti. Tapi Tuhan berkata, kalau ada 10 orang percaya, aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Andaikan, didapati 10 orang yang percaya di kota Sodom. Tidak usah cari yang jauh-jauh, anak buahnya saja, para pekerjanya. Dia ada sudah 4. Lot sendiri, istrinya, kedua anaknya. Belum termasuk yang para pekerjanya. Bukankah ketika terjadi pertengkaran antara pekerja daripada Lot dengan Abraham itu merupakan anak buah. Dia memiliki otoritas, dia memiliki kekuasaan. Kalau orang itu sebagai bos, ya pasti didengarlah apa yang diperintah, apa yang dikomando. Kalau tidak dia bisa kehilangan pekerjaan. Persoalannya di sini adalah bahwa Lot yang kata Ibrani, dia adalah pahlawan, saudara. Dia termasuk pahlawan iman. Tapi dia tidak pernah membagikan imannya, membawa imannya. Supaya kemudian orang-orang, baik istri dan kedua anaknya, menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan para pekerja. Andaikan ada 10, dia nggak perlu jadi tunagraha. Andaikan ada 10, dia tidak perlu kehilangan harta. Andaikan ada 10 orang percaya, dia tidak akan kehilangan istrinya. Andaikan ada 10 orang, dia tidak akan kehilangan rumahnya dan tidak kehilangan miliknya. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Kemungkinan besar hanya Lot yang percaya. Karena istrinya menoleh ke belakang. Saat diperintah jangan menoleh ke belakang. Engkau tidak akan selamat kalau kemudian menoleh ke belakang. Bahkan kedua anaknya itu akhirnya membuat anggur yang memabukkan diminum kepada bapaknya. Dan itu peristiwa incest, hubungan antara bapa dan anak yang terjadi. Dan itu melahirkan keturunan yang kelak di kemudian hari selalu jadi musuh dari bangsa pilihan Tuhan. Bani Amon, Bani Moab adalah keturunan dari anak-anak Lot yang merupakan hasil dari hubungan Lot bersama kedua anak. Hubungan incest. Jadi Lot ini punya cucu yang adalah anaknya. Kan aneh seperti itu. Dia memiliki anak itu sekaligus cucunya. Kenapa? Hubungan incest. Dan generasi sesudahnya adalah generasi
yang kemudian menyembah kepada berhala. Kenapa? Tidak membagi iman. Tidak membuat orang para pekerjanya percaya kepada Tuhan. Ada sebuah amanat yang disampaikan Tuhan kepada semua orang percaya. Kalau kemudian Tuhan memberkati pekerjaan kita, tidak stop di dalam pengejaran hal-hal yang materi, saudara. Pasti ada sesuatu yang memiliki nilai spiritual. Kenapa kemudian dipercayakan dengan untuk mengelola usaha yang di dalamnya ada orang-orang yang bekerja. Kalau kita bisa menangkap pesan pada hari ini, betapa kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kepada profesional, kepada kaum bisnismen, tidak hanya dituntut dari sisi materi semata, tapi bisa menggembalakan, bisa kemudian bahkan memperlengkapi siapapun, memuridkan orang lain. Nah, secara praktisnya mungkin bisa dimulai dari keluarga kita. Amin, saudara. Untuk mengajak istri, mengajak anak-anak. Untuk apa? Untuk minimal doa bersama. Kalau kemudian belum bisa untuk share firman, ya baca dalam satu pasal, dalam satu perikop. Kalau kemudian ada usaha, ada 2 orang pekerja, 1 orang pekerja, 2 orang pekerja, 3 pekerja. Aja untuk berdoa. Mungkin dalam seminggu sekali, setiap hari Senin bisa berdoa, baca satu bagian firman Tuhan. Itu sesuatu hal yang simpel. Dan percaya bahwa setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin, saudara. Kalau kemudian kita sampaikan firman, dikatakan di dalam pemberitaan sebelumnya, aku Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Mungkin taburan kita melalui pemberitaan firman, melalui kesaksian dari hidup kita, mengajak untuk berdoa bersama. Bahkan kalau perlu membuat ibadah, ya minimal bisa sebulan sekali, saudara. Untuk ajak, supaya kita bisa menjadi kepanjangan Tuhan. Ketika Tuhan memberkati Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Itu bukan berkat jasmani semata. Bukan berkat jasmani, tetapi berkat keselamatan yang terutama. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Itu berkat keselamatan. Sebab harta hanya terpakai sampai di bumi. Amin, saudara. Tapi iman, pengharapan, dan kasih akan membawa seseorang untuk memiliki kehidupan yang kekal. Saya berdoa demi anugerah Tuhan. Gak ada satupun dari antara kita yang mengalami peristiwa seperti Lot, saudara. Sudah membangun usaha, usahanya berkembang pesat. Kemudian terjun di dunia politik, ya, dengan mungkin ambil bagian menjadi anggota partai politik, mencalonkan diri. Mungkin menjadi anggota dewan, menjadi wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati. Tapi kemudian dalam seketika habis semua. Nah, kita mungkin berpikir kita berada bukan di kota Sodom dan Gomora yang dosanya, terutama homoseksualnya yang begitu luar biasa, kejahatannya sampai di telinga Tuhan. Kita udah dari sejak 1830, saudara, ya 1831, saat Riddle dan Schwartz membuat kemudian generasi dahulu, nenek moyang dari orang-orang Minasa percaya kepada Tuhan. Kita bisa melihat contoh bagaimana kemudian kerusuhan melanda daerah-daerah yang dahulunya dianggap aman. Kemudian banyak harta mereka yang kemudian ditinggalkan. Kita melihat bagaimana peristiwa yang melanda 2015 mungkin. Banjir yang begitu besar, ada satu rumah di wilayah Karombasan, di Kampung Kanaan. Dia seorang PNS habiskan semua anggarannya untuk bangun rumah. Kemudian banjir bandang datang. Lenyap rumahnya dalam seketika. Tuhan berkata, jangan bersandar kepada sesuatu yang tak tentu. Yang di dalamnya adalah materi uang. Tapi bergantunglah, bersandarlah, berharaplah kepada Dia yang adalah sumber berkat, saudara. Amin, saudara. Ini pesan buat setiap kita. Ada sukacita, saudara. Amin. Maka mulailah mengajak keluarga, mengajak orang-orang yang bekerja di tempat usaha kita, saudara, untuk apa? Untuk minimal pimpin dalam doa. Saya yakin bisalah untuk ajak doa, bisalah untuk kemudian untuk baca firman bersama-sama. Dari hal yang seperti itu, setia mungkin dengan apa yang Tuhan percayakan, bisa kemudian mengalami sebuah perkembangan seperti Priscilla dan Aquila yang kemudian membuka rumahnya, memiliki jemaat, dan akhirnya bisa memperlengkapi hamba Tuhan. Siapa tahu dari antara jemaat menjadi pembicara di seminar-seminar seperti IF Job Conference. Amin, saudara. Amin, saudara. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara.